Puji Tuhan, kesempatan hari ini kita akan membahas lagi satu materi dalam pelayanan anak. Hari ini saya akan membagi bagi saudara sekalian materi yang sangat unik ya, spesial tentang anak-anak dan cukup menarik. Saya beri judul anak adalah agen Allah atau agen Allah. Kita perhatikan bahwa apa yang dimaksud dengan kata agen atau agen ya. Kata ini sendiri berarti bahwa agen atau agen adalah sesuatu atau seseorang perwakilan dari seseorang yang mempunyai otoritas yang lebih luas ya. Jika dalam satu perusahaan, katakan dia perwakilan dari perusahaan yang besar ya, atau perwakilan dari seorang pengusaha. Untuk apa? Untuk memperluas, untuk merangkul, dan bahkan untuk mengumpulkan, membentuk satu komunitas yang besar ya, dalam satu tujuan tertentu. Nah, hari ini materinya saya katakan berjudul atau bertema anak adalah agen Allah atau agen Allah, di mana anak akan kita lihat kehidupan seorang anak ini dalam nilai-nilai teologisnya adalah merupakan seorang agen dari Allah ya. Kalau kita lihat penyataan-penyataan Tuhan Yesus bahwa jika ingin masuk dalam kerajaan Allah harus menjadi seperti anak-anak. Kemudian ketika kita mau menyambut Tuhan harus menyambut anak-anak. Maka kita lihat kriteria ini yang menjadi penunjang dapat disebut sebagai agen daripada Allah. Nah, lebih jauh lagi mari kita lihat bahwa menurut Kate White dan bersama dengan Dan Priester di tahun 2012 bahwa Yesus membuat pernyataan teologis yang penting dengan anak-anak saat ada di tengah murid-muridnya, bahkan dengan sikap merangkul atau menggendong anak-anak. Pernyataan itu ada di dalam Injil Sinoptik. Intinya apa? Intinya bukan mendesak orang dewasa atau memperhatikan dan mengajar atau dalam artian meninggikan anak-anak, tapi pernyataan ini pada dasarnya merupakan satu segi yang penting di dalam teologi Kristen, yaitu kerajaan Allah, kebesaran dan kerendahan hati, dan perubahan yang diperlukan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Jadi sikap Tuhan Yesus ketika menampilkan seorang anak ya dalam gendongannya, dan dia mengatakan bahwa kalau ingin masuk dalam kerajaan Allah harus seperti anak ini, yang terbesar adalah anak ini. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya nilai-nilai teologis dalam kehidupan Kristen, seorang yang memiliki tingkat dewasa rohani akan ditentukan dengan kebesaran dan kerendahan hati seorang anak ya. Ini standar. Kemudian nilai kerajaan Allah terlihat di sana ya, dalam perlakuan seorang anak yang benar, yang menjadi contoh daripada Tuhan. Kemudian di situ pun terdapat perubahan yang diperlukan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, khusus untuk Dan Bristol di tahun 2011 dia katakan bukan seperti pandangan murid-murid tentang kerajaan sorga. Kerajaan Kristus sebagai kerajaan yang terbalik ya. Yesus berkata kecuali murid-muridnya berubah menjadi seperti anak kecil. Jadi maksudnya bukannya itu kerajaan surga itu semua dipenuhi anak-anak, tidak. Tapi sikap yang dimiliki seorang anak ya, di mana kita harus banyak belajar dalam proses penyerahan diri, kemudian bagaimana dia dapat mempercayakan dirinya kepada orang yang lebih dia bisa percayai, kemudian sikap
penuh kerendahan hati, ya. Sikap berbesar hati untuk menaruh pengharapan, ya, pengharapan kepada Tuhan. Ketika kita masukkan dia konsep-konsep kebenaran dan dia percaya dengan sepenuhnya. Nah, prinsip-prinsip ini merupakan prinsip kerajaan Allah. Jadi orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah, yang ada dalam kerajaan surga, adalah orang-orang yang memiliki perubahan hidup atau konsep hidup seperti seorang anak kecil. Yang kedua, bahwa Yesus tidak pernah menasihatkan anak-anak supaya menjadi lebih dewasa. Sebaliknya dia malah mendesak orang dewasa supaya menjadi seperti anak-anak. Markus 10 ayat 15. Ini kan terasa aneh. Tidak pernah Yesus menyuruh atau mendesak bahwa seorang anak harus punya sikap seperti orang dewasa, ya. Tidak. Tapi malah kebalikan. Orang dewasa itu harus memiliki sikap dan karakter seperti anak-anak. Tidak ada kemunafikan. Kepolosan seorang anak, ya, menentukan bagaimana dia penuh kejujuran. Dan itu yang harus dipelajari oleh seorang dewasa kepada anak-anak. Ada kalanya seiring waktu, ketika kita sudah masuk dalam jenjang dewasa, maka kita lebih menyukai, mengingini keadaan tawaran seputar lingkungan dunia kita, ya. Kalau ada teman-teman kita yang berlaku begini, maka saya lakukan begini. Padahal itu hal yang salah mungkin yang dilakukan. Tapi kalau kita mengambil contoh teladan seperti teladan Kristus, yang apa yang Yesus maksudkan, bagaimana seorang anak yang punya kejujuran dan nilai tinggi, ya, tanpa dusta, maka kita akan lihat bahwa kenapa Yesus harus menekankan kita harus belajar kepada anak-anak, ya. Cara penerimaan kepada orang lain, cara kita dapat bersekutu atau berteman, berbagi kasih kepada orang lain dengan hati yang tulus, tanpa ada sifat-sifat munafik dan sebagai hal atau ada tuntutan lainnya, tapi dengan rela hati dapat membangun hubungan dengan teman satu dengan yang lain. Inilah yang dimiliki oleh seorang anak. Saya kira kita boleh memperhatikan anak-anak yang ada di sekitar kita, juga bagaimana mereka tanpa ada dendam dalam pribadi, ya, tidak ada dendam walaupun mungkin banyak hal dia harus tersakiti, tapi tidak ada dendam, mudah melepaskan pengampunan. Ini nilai-nilai ini sangat penting dan tidak dimiliki oleh orang dewasa, ya. Orang dewasa lebih condong untuk mempertahankan harga diri dan gengsi, sementara anak-anak dengan mudah dan jelas dapat menampilkan dengan kepolosan untuk tidak menaruh dendam dan mampu mengampuni kesalahan orang lain. Inilah kita lihat bahwa merupakan beberapa asas yang penting sehingga kita dapat menyebutkan bahwa nilai-nilai ini yang menjadi kriteria seorang anak dapat menjadi agen bagi Allah. Nah, kita lihat mengapa. Kita bisa bertanya mengapa Allah memakai anak-anak untuk mengerjakan kebenaran kerajaan Allah. Kenapa? Karena apakah karena tubuh mereka kecil atau mudah diperintahkan atau sebagai apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Maka kita akan lihat bahwa saat kita duduk di kaki Tuhan dan membuka hati kepada anak-anak kecil ini, kita akan mempelajari rahasia kerajaan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kenapa Tuhan dapat memakai anak-anak? Karena dalam kehidupan anak-anak ini akan membuka begitu banyak rahasia-rahasia kerajaan Allah. Makanya kenapa Tuhan bilang harus menjadi seperti anak-anak baru boleh masuk surga. Karena apa? Karena dalam diri kehidupan seorang anak, saya katakan dia akan mudah mampu mengampuni kesalahan orang lain, bersikap polos, jujur, tidak ada dusta, dan begitu mewakilkan sebagai seorang
yang layak untuk menempati surga, ya. Memang berarti standar orang yang akan masuk kerajaan Allah, standarnya adalah kehidupan Allah. Tapi anak yang bagaimana? Anak yang memiliki nilai-nilai kebenaran Allah. Nah, supaya anak-anak ini dapat memiliki nilai-nilai kerajaan Allah yang kita sebut dalam materi ini sebagai agennya Allah, maka kita harus tanamkan kepada mereka prinsip Alkitabiah. Nilai kebenaran yang kita miliki jangan kita cuma fokuskan untuk kehidupan orang dewasa. Kita harus perhatikan juga kondisi kehidupan rohani anak-anak. Nah, kenapa anak-anak yang harus dijadikan agen dari Allah? Maka karena anak-anak mempunyai kemampuan untuk memahami iman Kristen. Ternyata dalam memahami iman Kristen, ya, dalam memahami iman Kristen masih anak-anak lebih baik. Karena apa? Dengan kepolosan, tanpa dusta, ya, tanpa curiga. Kalau bilang memang percaya, percaya dengan sesungguhnya kepada Tuhan, ya. Tidak ada neko-neko. Kepercayaan yang memang bulat di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Allah memakai anak-anak untuk tugas khusus yang sering menyebarkan anak-anak untuk mempengaruhi kepercayaan dan perjalanan iman orang dewasa. Saudara sekalian, tanpa kita sadari, ada kalanya anak-anak kita mengingatkan. Kalau anak-anak ini sudah terbiasa dibawa dalam satu peribadatan, maka di hari tertentu dia akan mengingatkan, kenapa kita tidak beribadah hari ini? Ibu, kenapa kita tidak beribadah? Ayah, kenapa kita tidak beribadah? Atau mama, papa, oma, opa, kenapa kita tidak beribadah? Saudara, tanpa kita sadar, ya, anak-anak ini sementara dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita dalam nilai ketekunan kita kepada Tuhan, ya. Tanpa kita bisa pungkiri, ada kalanya kita masuk dalam situasi kondisi malas untuk beribadah, maka anak-anak ini pun dapat dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan. Bukan hanya itu, ketika kita coba berdusta dan kita melakukan sesuatu yang tidak benar, anak-anak ini dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan nilai-nilai kebenaran. Itulah sebabnya kenapa nilai kebenaran ini sangat perlu ditanamkan kepada anak-anak. Yang kedua, kenapa anak-anak dapat dipakai sebagai agen atau agen dalam pelayanan Allah? Anak-anak dapat menjadi agen Allah untuk mengajar, ya, orang dewasa mengenal Allah dan menumbuhkan iman. Nyak sedikit orang dewasa datang beribadah cuma sekadar yang penting dilihat oleh pimpinan gereja. Tapi kita lihat anak-anak ketika kita ajar mereka untuk beribadah dengan sungguh, justru kesungguhan yang dimiliki akan memberi pemahaman kepada orang dewasa bagaimana cara kita beriman lebih sungguh kepada Tuhan. Ataupun dalam menghadapi satu kondisi yang berat, yang bahaya, ketika satu kali anak-anak ini sudah mendengarkan bahwa Tuhan dapat menolong, katakanlah sakit, kalau sakit berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan. Nah, anak ini akan dengan segera tanpa kita pikirkan, dia sudah mengambil tindakan untuk berdoa. Itu mungkin kita hanya bisa berkata, kenapa anak ini bisa, ya? Hal itu bisa jadi karena dia sudah ditanamkan terlebih dahulu nilai-nilai kebenaran ini. Makanya dia pun dapat memberi pengaruh kepada kita, supaya orang dewasa harus belajar dari anak-anak untuk mengerti kerajaan sorga. Orang yang mau menjadi seperti anak-anak dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara, ini harga mati, ya, karena ini kebenaran Tuhan. Ini bukan satu perkataan manusia, tapi perkataan Tuhan, bahwa Tuhan Yesus berkata, Matius 18 ayat 1 sampai 5, 10, 12 sampai 14, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ini prinsip Alkitabiah yang harus kita pertegas dalam kehidupan kita, ya. Pertama, begitu pentingnya nilai pelayanan anak, nilai pertumbuhan kehidupan rohani seorang anak. Dan yang kedua,
kita harus memiliki nilai pertobatan, menjadi seperti anak kecil ini, supaya kita kemudian akan masuk dalam kerajaan Allah. Ini harga mati, ya. Orang yang masuk kerajaan surga harus jadi seperti anak kecil yang dibekali dengan kebenaran Tuhan. Markus 9 ayat 30-37, jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari yang semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi dia yang mengutus aku. Kiranya nilai-nilai kebenaran ilahi jangan kita lupakan, bahwa dengan kita memberi diri melayani Tuhan dengan seutuhnya kepada anak-anak, nilai ini akan berkembang. Nantinya anak-anak ini akan tumbuh menjadi orang yang berguna bagi Tuhan, dan selanjutnya kehidupan kita juga akan berdampak. Ketika kita makin serius melayani pekerjaan Tuhan, kita makin ingat asas yang diberikan oleh Tuhan, bahwa kita harus bertobat menjadi seperti anak kecil untuk raih kebenaran Allah dan kerajaan sorga yang tinggal kekal. Puji Tuhan, sampai sekian materi kita hari ini, dan terima kasih.